Shalom, selamat beribadah di Minggu 12 Juli 2020 dengan tema Sukacita Keluarga. Firman Tuhan akan dilayani oleh Guru Injil Grace Putri. Mari kita mempersiapkan diri dan tempat yang selayaknya beribadah kepada Tuhan. Persembahan dapat jemaat kumpulkan di dalam amplop di rumah masing-masing, diberi tanggal dan nama, dan kemudian jemaat bisa serahkan ke gereja atau menghubungi perwakilan majelis. Atau jemaat dapat mengirimkan ke rekening BCA GPMRI Batam yang sudah tertera. Halo adik-adik semua, ibadah online Sekolah Minggu GPMRI Batam akan diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Akan ada Tata dan Toto yang akan menemani adik-adik untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama. Mari Papa dan Mama tolong mendampingi setiap anak-anak untuk bisa mengikuti ibadah online dengan baik, membaca Alkitab, menghafal ayat, serta membuat aktivitas bersama-sama. Link ibadah online sekolah minggu sudah disertakan bersama-sama dengan link ibadah online kebaktian umum. Mari Papa dan Mama, kakak dan adik bisa menolong setiap anak-anak untuk bisa beribadah online dengan baik. Persekutuan tengah minggu tetap diadakan seperti biasa melalui Zoom Fellowship, persekutuan Komisi Pria setiap hari Rabu pukul 7 malam, persekutuan doa setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui Zoom Fellowship, live Instagram, maupun live Facebook GPMRI Batam. Persekutuan wanita pada minggu ini akan diadakan pada hari Sabtu pukul 3 sore di Gereja GPMRI Batam. Persekutuan Komisi Pemuda Remaja setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Mari kita tetap bersama-sama bersekutu melalui sosial media yang ada, agar dalam masa-masa ini kita bisa tetap saling mendukung dan mendoakan satu dengan yang lain. Jemaat juga bisa memperhatikan beberapa sosial media GPMRI Batam. Instagram @gpmri_btm, Facebook GPMRI Batam, dan YouTube channel GPMRI Batam Official untuk mengikuti persekutuan maupun mengetahui informasi mengenai kegiatan gerejawi GPMRI Batam. Ibadah kita selama bulan Juli akan tetap diadakan secara online. Ibadah online dan offline akan dimulai pada bulan Agustus, minggu pertama tanggal 1 Agustus 2020 disertakan dengan perjamuan kudus. Gereja akan membuka ibadah online dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Informasi mengenai ibadah selanjutnya akan disampaikan kepada jemaat melalui sosial media yang ada. Mari tetap terus menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Dalam masa new normal ini, biarlah kita pun tetap menjaga diri dan tetap menjaga kebersihan agar mengurangi penyebaran COVID-19. Mari kita juga terus berdoa bagi pemerintah, tim medis, pasien, maupun setiap masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya Tuhan terus menopang kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan beribadah seperti biasa secara online dengan tema Sukacita Keluarga. Baik, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu KPPK nomor 60, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa.
diktum kita pada minggu ini terambil dari Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas kamu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara Saudariku yang kekasih dalam Tuhan membacakan ayat mas kita yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Baik, kita bersyukur atas setiap firman Tuhan yang sudah kita baca, ayat mas yang sudah kita baca, bila sungguh itu menjadi sukacita kita. Dan kita akan mengangkat pujian kepada Tuhan berkat kemurahan-Mu. Benar Bapa, seperti pujian yang telah kami nyanyikan ini kepada Engkau. Engkau sangat teramat baik bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang Tuhan sujud menyembah Engkau. Namun sebelum itu kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, bila Tuhan Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami Tuhan untuk datang beribadah kepada Engkau. Dengan segala kelemahan kami mau datang menyembah dan sujud di hadapan-Mu Bapa, mendengarkan setiap kebenaran Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan berikan, kami bisa duduk diam Tuhan di rumah kami
bersama-sama keluarga kami beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap hati kami, pendengaran kami, mata kami Tuhan bila sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sepanjang ibadah ini juga ke dalam tangan Tuhan, bila sungguh Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, menolong kami untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus, amin. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru Injil Grace dengan bertema sukacita keluarga. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu KPPK dari KPPK 223. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Esok terangkat
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan untuk setiap kita bersama-sama beribadah meskipun masih di rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh datang dan haus mencari Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama bersatu hati memohon Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Benar ya Tuhan, kami adalah pribadi yang tidak bisa menguasai hari esok. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami ke depannya. Tapi satu hal yang kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika Engkau ada di dalam kehidupan kami, ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun kami, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Bahkan lewat kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi pelita, yang menjadi kekuatan bagi setiap kami, untuk kami menjalani kehidupan kami di dalam masa-masa ini. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil dalam Yohanes 4 ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-54 ya. Tema perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah sukacita keluarga. Dan saat ini saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita, meskipun kita di rumah kita masing-masing, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 4 ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-54. Yohanes 4 ayat 46 hingga ayat 54 saya akan bacakan bagi setiap kita. LAI memberikan judul Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal hadiah ya, Bapak Ibu Saudara pasti di sini senang menerima satu hadiah ya. Biasanya hadiah itu dilambangkan sebagai tanda cinta ya, lambang kasih. Tanda kasih yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain ya yang menerima hadiah tersebut. Tanda cinta atau tanda kasih biasanya terjadi ketika adanya sebuah relasi, sebuah hubungan, baik itu hubungan keluarga ya, keluarga seringkali kita saling memberikan hadiah satu dengan yang lain, maupun juga relasi antara teman begitu ya, teman, baik itu teman dekat, juga relasi dengan pasangan begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan cuman ngomong doang ya. Jadi katanya bukan cuman ngomong doang, tapi ada tanda cintanya. Entah itu bisa lewat berbagai macam-macam tanda cinta, bentuk-bentuk cinta ya. Kalau ada anak-anak zaman sekarang ada lagunya bentuk-bentuk cinta begitu ya. Ada bentuknya dari perhatian, ada dari pemberian hadiah, kehadiran atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Ada tanda cinta, tanda kasih yang membuktikan dia mengasihi, mencintai orang itu ya dengan tanda.
Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali ada yang terbiasa dengan tanda-tanda. Oh, kalau ada hadiah, kalau ada tanda cintanya, baru saya yakin kalau dia sayang sama saya. Kalau nggak ada tandanya, kalau nggak ada sesuatu yang dia berikan kepada saya agak meragukan kalau dia mengasihi saya, kalau dia mencintai saya. Atau bahkan karena sudah sering menerima hadiah, sudah sering menerima sesuatu pemberian tanda cinta itu, kita lebih sering menuntut, mana nih ya, kok kurang ya, mana nih tumben biasanya kasih sesuatu kok ini enggak kasih gitu ya. Terkadang kita mungkin jadinya lebih menuntut, mana nih gitu ya. Atau bahkan lama-kelamaan kita bisa jadi lebih fokus, lebih perhatian, lebih senang dengan hadiah, dengan barang-barang yang diberikan kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya mana yang lebih penting ya kira-kira, hadiahnya kah, barangnya itu kah, atau si pemberinya, atau sang pemberi, atau kehadiran sang pemberi itu. Adanya hadiah atau adanya hadiah sang pemberi. Ya, kira-kira mana yang lebih penting ketika kita menerima hadiah ya. Seringkali Bapak Ibu Saudara, tanda cinta itu dipakai sebagai bukti. Tanda itu dipakai sebagai bukti yang untuk meyakinkan seseorang ya. Tetapi tanda itu hanyalah tanda. Tanda hanya sebagai tanda yang tidak berarti ya. Tanda hanya tanda biasa yang tidak berarti tanpa adanya kehadiran sang pemberi ya. Sang pemberi itu ya. Kehadiran sang pemberi itulah yang sebenarnya lebih berarti dan membuat kehadiran hadiah itu menjadi sangat berarti ya. Bapak Ibu Saudara, bisa dikatakan hadiah atau tanda cinta, bentuk atau barang itu adalah bonus, hadiah, pemberian, bukan yang utama. Yang utama adalah kehadiran sang pemberi. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah yang kira-kira terjadi di dalam kehidupan dan peristiwa yang kita pelajari bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop yang tadi kita sudah baca, bagaimana Tuhan Yesus kembali ke Kana, ke Galilea ya. Kana Galilea itu kita sudah sering tahu ya, sudah sering ingat kalau ada Kana pasti kita ingat dengan peristiwa Tuhan melakukan mukjizat yang pertama, tanda yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur ya. Bagaimana Tuhan melakukan mukjizat yang pertama, mengubah air menjadi anggur yang bahkan tidak pernah ditemukan oleh orang-orang pada waktu itu. Suatu hal yang mustahil untuk dilakukan seorang manusia untuk merubah air ya, air putih begitu ya, air putih menjadi air anggur yang bahkan rasanya pun enak pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan tanda itu, mukjizat itu kepada orang-orang pada waktu itu untuk menjadi tanda bahwa ia adalah Mesias yang datang dari Allah. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam perikop sebelumnya, ya di dalam perikop sebelumnya di ayat 43 hingga ayat 45, bagaimana Tuhan Yesus itu disambut di Galilea karena sebelumnya di Galilea, di Kana itu Tuhan mengubah air menjadi anggur. Tuhan melakukan mukjizat di sana. Dia diterima karena melakukan mukjizat. Ya di sana dikatakan di ayat 43, maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu ya, pesta pernikahan itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus disambut di sana karena mukjizat yang ia lakukan. Ya. Diterima karena ada mukjizatnya. Ya. Seperti kalau misalnya Tuhan Yesus ini diterima di Galilea, di tempat asalnya ya. Kalau kita lihat di ayat 43, 44 bagaimana Tuhan Yesus mengatakan Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Kurang dihargai begitu ya. Nah kalau kita misalnya mungkin seperti anak-anak sekolah minggu kita begitu ya. Anak-anak sekolah minggu kita lama-lama udah besar ya. Lalu kemudian dia mulai memimpin dan lain-lain sebagainya. Wah mungkin ada orang-orang tua yang mengatakan, wih sudah besar ya. Udah lama kita gak ketemu, udah bisa gini gitu ya sekarang ya. Udah bisa melakukan ini itu ya.
Akhirnya diterima karena bisa melakukan sesuatu. Nah, kurang lebih itulah yang diterima oleh Tuhan Yesus ya. Dirasa oleh orang-orang sekampungnya pada waktu itu di Galilea, bagaimana ini toh si Yesus itu si anak tukang kayu. Ya, sudah besar lalu kemudian dia bisa mengubah air menjadi anggur. Dia diterima karena melakukan mukjizat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus sampai di tempat itu, datanglah seorang pegawai istana dari Kapernaum ya. Ia datang untuk memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan Yesus pergi ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Ya, anaknya yang sedang sakit, bahkan di sana dikatakan hampir mati karena begitu parahnya penyakit yang dia derita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu pegawai istana ini sudah mendengar apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelumnya di Kana. Ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan sebagai manusia. Oleh sebab itu pegawai ini pun akhirnya ketika mendengar Tuhan Yesus datang di Galilea, ia pun pergi ke sana dan memohon agar Tuhan Yesus melakukan mukjizat lagi bagi anaknya. Menyembuhkan anaknya yang sudah sakit dan bahkan hampir mati. Tidak ada yang bisa menyembuhkan anaknya. Rasanya sudah tidak ada harapan untuk anaknya hidup. Sehingga dengan bersungguh-sungguh dia datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan anakku. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Tolong datang, ayo pergi bersama-sama dengan aku sebelum anakku mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana pegawai istana ini percaya bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah melakukan mukjizat, tanda yang pertama yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat latar belakang dari pegawai istana ini, ia adalah pegawai istana Romawi atau istana Herodes ya. Baik pemerintahan Romawi maupun keluarga Herodes ini memiliki istana di Kapernaum ya, karena orang ini juga dari Kapernaum ya. Tetapi di mana orang-orang yang bekerja ya sebagai pegawai istana orang Romawi dan Herodes, mereka dianggap sebagai orang-orang yang negatif ya, orang-orang kafir, orang-orang yang menjadi musuh mereka ya, di luar mereka. Tetapi dia datang kepada Tuhan, dia memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dengan sungguh-sungguh dia datang kepada Tuhan, memohon pertolongan. Di ayat 48 di sana Tuhan Yesus katakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkataan ini juga sebenarnya mungkin sedang menyindir ya. Sedang menyindir orang lain, para pendengar lain, orang-orang Yahudi lain yang pada waktu itu juga ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus. Yang mereka sebelumnya mengikut dan melihat mukjizat Tuhan Yesus. Ada mukjizat baru percaya ya. Kalau tidak ada mukjizat ya tidak percaya mungkin ya. Tunggu bukti baru percaya. Kalau nggak ada bukti nggak percaya. Ya. Seakan-akan imannya itu sedang diuji. Kamu baru percaya kalau kamu lihat mukjizat kan? Kalau kamu nggak lihat tanda dan mukjizat, pasti kamu nggak percaya kan? Kalau nggak ada mukjizat, bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara, pegawai itu memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus karena anaknya hampir mati. Please Tuhan, datang ke rumahku sebelum anakku mati. Datang supaya anakku tidak mati, engkau harus datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, permohonannya adalah Yesus datang ke rumah dan menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Tetapi apa yang kembali Tuhan jawab? Ya, Tuhan Yesus katakan di sana di ayat 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pemikirannya Tuhan Yesus datang. Dia berharap Tuhan Yesus itu ketika dia memohon kepada Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, lalu kemudian anaknya sembuh setelah mungkin diapain begitu ya sama Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dia dapati? Justru ia disuruh pulang tanpa Tuhan Yesus ikut ke rumahnya, lalu Tuhan bilang, pergilah anakmu hidup. Mana buktinya anaknya hidup?
Bagaimana mungkin dia sudah berjalan dari Kapernaum menuju ke tempat Tuhan Yesus di Galilea, lalu kemudian dia harus balik lagi tanpa ada sesuatu yang dia bawa pulang. Tuhan Yesus dia nggak bisa bawa pulang ke rumahnya. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang anaknya hidup, tapi dia nggak bisa lihat karena anaknya ada di Kapernaum. Mana buktinya? Ya, mana buktinya kalau anaknya sembuh, anaknya hidup? Mana buktinya? Sudah nggak bisa bawa Tuhan Yesus dan dia nggak tahu anaknya bisa sembuh, hidup, atau bahkan sudah mati bahkan. Nah Bapak Ibu Saudara, justru di dalam ayat yang ke-50 kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan menyuruh dia pergi dan mengatakan anakmu hidup. Tuhan Yesus berkata demikian dan orang itu responnya apa Bapak Ibu Saudara? Dikatakan respon orang itu percaya akan perkataan. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ia percaya hanya kepada perkataan yang Tuhan Yesus katakan. Anakmu hidup. Bapak Ibu Saudara, ketika ia pulang di dalam perjalanannya. Sambil dengan hati yang oke, aku percaya. Tapi ada sesuatu mungkin ya yang mungkin juga mengganjal. Tapi dia pulang dengan yakin, dengan percaya. Lalu kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan hambanya begitu ya. Pak, anaknya sudah sembuh. Dan ketika ditanyakan kapan sembuhnya. Dikatakan di sana kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Dan teringatlah pegawai istana itu bahwa pada saat itulah, di waktu itulah Tuhan Yesus berkata, anakmu hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, tepat seperti yang Tuhan Yesus katakan. Dan orang ini percaya kepada perkataan, kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa anaknya hidup. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam bagian ini ingin berkata bahwa Tuhan Yesus sedang membandingkan iman orang Yahudi yang sebenarnya mengenal Allah, latar belakangnya mengenal dan percaya Allah. Tapi sebenarnya mereka itu masih setengah-setengah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka baru percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka melihat tanda. Mereka melihat mukjizat, oh dia itu bisa melakukan ini toh, makanya saya percaya kepada dia. Kalau dia ngomong aja saya mungkin gak percaya sama Tuhan Yesus ini. Itulah orang-orang Yahudi yang pada waktu itu mengikut Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana dengan seorang Kapernaum yang punya latar belakang sebenarnya bukan orang Yahudi, orang kafir. Bahkan pada waktu itu dia justru percaya hanya dengan perkataan Tuhan Yesus. Hanya dengan firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus bahwa anaknya hidup tanpa tahu iya apa enggak nih anaknya hidup. Tapi dia tetap pulang dengan hati yang percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Ia mendengar perkataan Tuhan Yesus dan ia percaya. Ia percaya kepada perkataan Tuhan Yesus yang adalah firman Allah, firman Tuhan. Inilah iman yang Tuhan inginkan untuk setiap kita lakukan. Iman yang berdasarkan pada firman Tuhan, pada perkataan Tuhan. Bukan iman yang hanya berdasarkan ketika lihat mukjizat, lihat tanda, oh iya baru percaya. Kalau nggak ada mukjizat, nggak ada tanda, nggak ada berkat, saya agak ragu-ragu untuk percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu bukan yang utama. Dan ketika pegawai itu percaya kepada firman Tuhan, ia dengar firman Tuhan itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika ia percaya kepada firman Tuhan itu, di sana dikatakan ada pemulihan terjadi bagi anaknya. Bahkan bukan hanya anaknya saja, keluarganya percaya kepada Tuhan. Anaknya hidup ya, dia pertama dia senang anaknya hidup. Dia bersyukur anaknya pulih, sehat, sembuh. Ditambah lagi keluarga pegawai ini percaya kepada firman, perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka percaya kepada firman itu. Bukan hanya tunggu tanda,
tunggu mukjizat, baru percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, sukacita keluarga pegawai istana ini yang sebenarnya latar belakangnya bukan orang percaya kepada Tuhan ya. Tetapi ketika ia percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, ia menerima sukacita yang begitu besar. Ketika Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga mereka, membawa sukacita, membawa pemulihan di dalam keluarga. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, firman itulah yang mengubahkan hidup mereka. Dan mereka percaya kepada firman Tuhan itu. Percaya kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka mereka melihat sendiri bagaimana pemulihan itu terjadi. Mukjizat itu terjadi. Anaknya hidup dan keluarganya percaya kepada Tuhan. Pemulihan terjadi ketika Yesus hadir di dalam kehidupan keluarga. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali orang-orang mencari mukjizat Tuhan. Oh kalau Tuhan bisa melakukan ini dan itu, aku percaya kepada Tuhan. Oh kalau masalah hidupku beres, aku baru mau percaya kepada Tuhan. Kalau sakit saya nggak diangkat sama Tuhan, saya nggak mau percaya sama Tuhan. Seakan-akan kita ini bisa seenaknya mengatur Tuhan. Kalau Tuhan nggak jawab doa saya nggak mau percaya. Kalau Tuhan jawab, baru saya percaya. Seakan-akan kita inilah yang mengontrol Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang jadi Tuhan? Kita atau kita membiarkan Tuhan menjadi Tuhan bagi kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, seakan-akan itu Tuhan jadi mainan. Tuhan jadi bahan bercandaan. Kalau itu semua gak ada, saya gak mau percaya Tuhan. Kalau hidup saya ini gak beres, pergumulan dan masalah saya gak beres, saya gak mau percaya Tuhan. Kalau Tuhan gak pas di hati, saya gak mau percaya Tuhan. Itu adalah iman yang salah. Bapak Ibu Saudara, bukankah di dalam Roma pasal 10 ayat 17 di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita timbul ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita melekat dengan firman Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, percaya apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan lewat kebenaran firman Tuhan itu. Iman kita tidak bergantung dari mukjizat yang kita terima. Tetapi iman itu timbul dari pendengaran kepada apa? Perkataan Tuhan, pada firman Tuhan ya. Firman Tuhan Allah ya. Firman Tuhan ini ya, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Bahkan mungkin ketika kita belum melihat apapun terjadi, perubahan yang signifikan terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa firman-Nya ialah ya dan amin. Bahwa ia adalah Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Seperti iman seorang pegawai istana ini. Ketika ia pulang, perjalanan pulang, ia belum lihat. Ia belum tahu kalau anaknya sembuh. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tetapi ketika ia percaya pada perkataan, kepada firman Tuhan, ia melangkah pulang dengan iman dan ia mendapati anaknya sembuh. Tepat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman itulah yang kuat, yang kokoh, yang menjadi dasar yang sesungguhnya. Ketika ia percaya firman Tuhan dan melihat sendiri bahwa firman perkataan Tuhan Yesus ya dan amin, ia bersama-sama seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Mempercayai firman Allah, itulah iman yang sejati. Orang-orang yang memiliki iman yang sungguh akan menganggap bahwa firman Allah ini adalah bukti yang paling kuat.
Firman Tuhan ini, Alkitab firman Allah ini adalah bukti yang paling kuat. Meskipun demikian, Allah pun juga rela menyatakan mukjizatnya untuk memanggil orang datang kepadanya. Mukjizat itu bonusnya, ada yang kita dapat dari Tuhan. Mukjizat itu tapi bukan yang nomor satu, bukan yang utama yang kita cari. Ketika kita percaya kepada Tuhan, bukankah terjadi sebagai tanda Tuhan Yesus itu hadir di dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, memulihkan hidup kita, dan ketika kita mengenal dan menerima keselamatan di dalam Yesus, bukankah kita menerima sukacita yang sejati? Mukjizat yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita yang kita alami adalah hidup kita dipulihkan. Hidup kita diselamatkan dari hukuman dosa dan menerima keselamatan dari Allah. Ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita, maka hidup kita dipulihkan. Sukacita adalah ketika Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Bahkan sukacita keluarga itu terjadi ketika Yesus hadir, ada di tengah-tengah keluarga kita. Seperti ada pujian sekolah minggu ya yang mengatakan demikian. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan keluarga kita, itulah sukacita sejati yang kita terima. Tapi pertanyaannya bagaimana mungkin itu terjadi dan bagaimana dengan keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan? Bagaimana caranya menerima sukacita keluarga kalau keluarga saya belum percaya kepada Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara, seperti orang pegawai istana yang di Kapernaum ini, latar belakang keluarganya juga bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saudara dipakai, engkau dan saya yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang sudah menerima sukacita sejati itu. Tuhan memakai engkau dan saya untuk hadir di tengah-tengah keluargamu. Keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Hadirkan Kristus di tengah-tengah keluargamu. Hadirkan kasih Kristus di tengah-tengah keluargamu. Hadirkan firman Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Agar mereka dapat mendengar perkataan, mendengar firman yang dapat mengubah kehidupan mereka. Bukankah kita juga mendengar bagaimana Paulus ya pada waktu itu bersama-sama dengan kepala penjara di Filipus ya, di Filipi ya, berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita bertanya ya, aku sudah percaya tapi kok keluargaku belum, kok susah. Bapak Ibu Saudara, mari sukacita yang kita terima dan kita dapatkan itu kita hadirkan di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita tetap terus berdoa, terus hadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Hadirkan sukacita Kristus di tengah-tengah keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Hadirkan Kristus di tengah-tengah keluargamu. Agar sukacita kita ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Ketika kita mengenal Yesus Kristus pun menjadi sukacita keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita bawa mereka, kita doakan mereka, kita hadirkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau hari ini kami bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami mengenal Engkau, Allah yang benar,
Allah yang hidup. Kami bersyukur kami mengenal Tuhan Yesus Kristus yang di dalamnya kami menerima keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Engkau. Tapi saat ini kami juga rindu ya Tuhan, berdoa bagi keluarga kami, keluarga besar kami yang sampai saat ini mungkin belum percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka mungkin yang masih mengeraskan hati mereka untuk datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kami. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap percaya dan tetap membawa keluarga kami kepada Tuhan. Agar saatnya nanti Tuhan mengubahkan hati mereka, Tuhan melembutkan hati mereka. Tuhan pakai setiap kami agar kehadiran kami ini bisa menjadi berkat, membawa sukacita kepada keluarga kami, di tengah-tengah keluarga kami. Membawa firman Tuhan itu diperdengarkan di tengah-tengah keluarga kami. Agar mereka mendengar kebenaran firman Tuhan. Agar mereka sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Kami rindu ya Tuhan membawa keluarga kami untuk datang kepadamu. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap keluarga demi keluarga. Dalam setiap pergumulan demi pergumulan. Tuhan kuatkan iman kami. Berjalanlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit ini kami membutuhkan Tuhan untuk terus menopang kami di dalam menjalani hari demi hari. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Bapa yang memelihara setiap kehidupan kami. Bapa yang mencukupi setiap kebutuhan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan keluarga demi keluarga. Di dalam pekerjaan kami kiranya Tuhan sendiri yang menolong. Di dalam mungkin keadaan yang sedang sulit ini kami mempercayakan pekerjaan kami ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sana dan Tuhan pun juga mau memakai kami untuk menghadirkan sukacita di tengah-tengah pekerjaan kami. Kami rindu ya Tuhan berdoa biarlah Tuhan sendiri juga yang menolong setiap kami menjaga, memberikan kami kesehatan, kekuatan. Menolong kami ya Tuhan di dalam setiap pergumulan pribadi kami, lepas pribadi Tuhan sendiri yang menolong. Kami juga berdoa ya Tuhan menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang akan memasuki semester baru. Dengan cara yang baru biarlah Tuhan sendiri yang menolong anak-anak-Mu mencukupi setiap kebutuhan dana-dana sekolah yang mereka perlukan. Kami menyerahkan ya Tuhan juga setiap pemerintahan kami, orang-orang yang duduk di dalam bangku pemerintahan. Tuhan sendiri yang memberkati mereka, memberikan mereka hikmat apa yang harus mereka ambil dalam setiap keputusan demi keputusan secara khusus bagi bangsa negara ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong di dalam perekonomian, di dalam kesehatan yang ada. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong bangsa negara kami ya Tuhan. Dari pemerintahan yang tertinggi hingga yang terendah, kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang memberkati bangsa ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan sendiri yang memberkati kami, memberikan kami hikmat di dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hati setiap jemaat-Mu, Allah Roh Kudus. Meskipun mungkin kami terbatas di dalam ruang dan waktu, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa pekerjaan-Mu, pekerjaan Allah Roh Kudus tidak terbatas. Kiranya Tuhan menguatkan iman kami, menguatkan hati kami untuk tetap percaya kepada Tuhan dan bersandar, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di GPMRI Batam. Tuhan sendiri yang menolong mereka satu persatu. Pribadi lepas pribadi Tuhan yang menolong. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk waktu-waktu ke depan. Untuk setiap tim medis dan juga setiap pasien yang terus dirawat. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong mereka menjamah dan memulihkan. Untuk setiap obat-obatan, vaksin yang masih terus dicari dan diperbanyak. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong agar semuanya ini bisa didapati dan bisa menolong, menyembuhkan dengan vaksin yang ada ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap pokok-pokok doa kami. Kiranya Tuhan sendirilah yang mendengar seru doa kami dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Namun sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan mengangkat lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Untuk dana persembahan bisa ditransfer melalui rekening yang sudah dibagikan atau dikumpulkan dalam amplop per keluarga. Seperti
kita bersatu dalam doa. Bapa surga, kami mengucap syukur kembali kepadamu Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bila Tuhan Engkau yang mengurapi setiap tangan-tangan yang memberi. Bila Tuhan yang terus berkati dengan berlipat kali ganda. Bila juga untuk setiap dana persembahan yang telah dikumpulkan dapat dipergunakan dengan baik di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus, amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah turun ke atas kamu sekalian berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Anak, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Baik, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.